guys, selamat datang kembali di video kali ini. Nama saya Branda Tanel Arnold. Nama saya Stefan Lee. Nama saya Jason Jingga. Selamat siang, perkenalkan nama saya Red Solehin. Hi, my name is Arian. Dan kami dari Akuntansi Manajerial Kelompok 2. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dari topik sebelumnya, yaitu profit planning. Nah, kita akan membahas nih, apa sih yang dimaksud dengan profit planning itu? Terus cara menyusun sebuah profit planning itu gimana? Kita juga akan membahas istilah-istilah terkait seperti master budget, financial budget, dan flexible budget beserta komponen dan contoh-contohnya. Nah, kalau gitu tunggu apa lagi? Langsung saja kita mulai. Pertama, apa itu profit planning dan dengan apa profit planning dapat diwujudkan? Profit planning atau bisa disebut juga dengan perencanaan laba adalah sebuah proses dalam menentukan target laba dalam periode penganggaran tertentu. Selain itu, dapat juga untuk menentukan keputusan kebijakan yang akan dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, serta mempertimbangkan dari berbagai pilihan untuk menentukan mana yang lebih baik untuk memenuhi tujuan laba yang diinginkan. Nah, perencanaan laba dapat diwujudkan melalui beberapa proses tahapan, yaitu sebagai berikut. Pertama, melalui perencanaan strategi perusahaan, perencanaan strategi pencapaian laba jangka panjang, penentuan tujuan perusahaan secara umum, perencanaan strategi pencapaian laba jangka pendek, penentuan tujuan secara spesifik untuk setiap bagian departemen perusahaan, perencanaan anggaran, dan juga melalui tanggapan atau masukan. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan budget. Budget yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah yang biasa disebut di dalam bahasa Indonesia itu penganggaran. Nah, budgeting sendiri itu merupakan rencana perkiraan pengeluaran dana atau biaya perusahaan yang terjadi akibat adanya aktivitas atau kegiatan operasional untuk menghasilkan produk atau jasa dalam satu periode tertentu. Nah, sederhananya tuh budgeting itu mempersiapkan anggaran dana yang kira-kira akan kita keluarkan di periode selanjutnya. Jadi perusahaan bisa mempersiapkan anggaran tersebut dan menekan biaya yang tidak diperlukan ke depannya. Ya, jika kita akan menentukan biaya nih, jadi kita akan menilai-nilai biaya yang tidak diperlukan untuk di periode selanjutnya. Jadi kita akan bisa menghilangkan biaya yang tidak perlu itu. Jadi kita bisa menghemat lah. Budgeting ini sama seperti planning ketika sedang akan liburan. Jadi setiap individunya itu atau setiap orang ya, kita akan mempersiapkan hotel, peralatan, uang akomodasi, pakaian, ya pokoknya peralatan-peralatan yang kira-kira akan berguna lah selama liburan. Tentu apa yang dibawa saat liburan adalah perkiraan atau rencana. Jadi dari peralatan itu adalah rencana. Jadi perkiraan. Jadi kita mengkirakan kita akan menggunakan mobil ini saat liburan atau kita akan menggunakan hotel ini saat liburan. Jadi kita akan membuat perumpamaan seperti itulah. Nah, tapi kita buat itu belum tahu apakah tepat sesuai rencana atau tidak. Nah, namun sebagian besar pasti tepat. Jadi kita tidak selalu tepat lah merencanakan segala sesuatu. Pasti ada yang meleset-meleset sedikit. Nah, itu kalau kita bicara budgeting di dalam liburan, ya kalau diumpamakan itu mirip-mirip loh. Liburan itu seperti bisnis atau usaha Anda, sedangkan peralatan perlengkapan yang tadi hotel atau mobil, uang itu seperti anggaran atau dana. Nah, kita bahas ke periode budgeting. Nah, periode budgeting ini dalam setiap perusahaan atau lingkup bisnis itu berbeda-beda. Ada yang budgeting untuk 1 tahun, ada yang untuk 3 bulan atau 4 bulan. Nah, di dalam menentukan periode ini tidak ada syarat-syarat tertentu. Semua itu tergantung keputusan kepada perusahaan yaitu masing-masing. Tentukan waktu. Nah, jadi untuk itu keputusan itu ada di perusahaan. Jadi perusahaan harus menentukan waktu yang mengelola penganggaran tersebut yang pas. Nah, selanjutnya, kedua, apa sih master budget itu? Jadi, master budget atau anggaran induk adalah rencana keuangan yang komprehensif atau menyeluruh dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memadukan seluruh aspek kegiatan bisnis seperti anggaran bahan baku, anggaran upah,
anggaran biaya overhead, anggaran produksi, anggaran penjualan, serta anggaran kas. Selain itu, master budget ini juga merupakan kompilasi dari anggaran-anggaran yang dibuat sebelumnya oleh masing-masing unit kerja. Di dalam master budget akan tergambar tujuan dan target operasional dari setiap unit di dalam organisasi yang sudah terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan perusahaan secara menyeluruh. Nah, proses penyusunan master budget ini dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu operational budget dan financial budget. Nah, secara singkat, operational budget atau anggaran operasi ini menggambarkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan perusahaan. Anggaran-anggaran tersebut diantaranya sebagai berikut. Ada sales budget, production budget, direct material purchase budget, direct labor budget, overhead budget, selling administrative expense budget, ending finished good inventory budget, dan cost of goods sold budget. Nah, yang kedua, financial budget atau anggaran keuangan yang merinci arus masuk dan arus kas keluar dan posisi keuangan secara menyeluruh. Posisi keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggaran tersebut ditunjukkan dalam neraca yang dianggarkan, yaitu pada proforma atau balance sheet. Pada anggaran keuangan terdapat cash budget, budget balance sheet, dan budget for capital expenditure. Nah, di sini saya akan memberikan contoh cara penghitungan dari kedua anggaran tersebut. Yang pertama, cara menghitung sales budget. Untuk menghitung sales budget ini sangat mudah sekali. Kita tinggal perlu mengkali unit dengan selling price. Misal, perusahaan Rosemary Inc. ingin menjual buku dengan unit yang dianggarkan untuk dijual, yaitu untuk 2 kuartal tahun depan adalah 10.000 dan 50.000. Dengan harga jualnya adalah 15 per book. Nah, jadi kita tinggal hitung saja untuk kuartal pertama dengan unit 10.000 dan selling price 15 dikali jadi 100, jadi budget sales-nya adalah 150. Dan kuartal 2 unitnya adalah 50.000 dikali dengan selling price 15, jadi budget sales-nya adalah 750.000. Untuk year-nya kita tinggal ditambahkan saja dari unit kuartal 1 dan kuartal 2, 10.000 ditambah 50.000 jadi 60.000. Dengan selling price-nya 15, 60 dikali 15 jadi budget sales untuk gear-nya adalah 900.000. Nah, contoh kedua menghitung cash budget. Untuk menghitung cash budget terdapat struktur dasar yang terdiri dari penerimaan kas, pengeluaran kas, kelebihan atau kekurangan kas, dan pembiayaan. Contohnya seperti misal expense beginning balance-nya adalah 8.000 ditambah dengan cash receipt 50.000, jadi cash available yang didapat adalah 58.000. Kemudian dikurang dengan disbursements sebesar 25.000, jadi tax ending balance-nya yang didapat adalah 33.000. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen apa saja yang ada di budgeting serta korelasinya. Yang pertama, ada sales budget. Sales budget ini adalah dasar dari keseluruhan operating budget dan financial budget. Dan maka dari itu, penting bagi sales budget agar diperhitungkan seakurat mungkin. Selanjutnya, production budget. Ini komponen yang memberikan jumlah unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai penjualan. Untuk menghitungnya diperlukan unit sales dan beginning and ending goods. Selanjutnya, komponen ketiga, ada direct material purchase budget. Nah, setelah production budget, kita dapat menghitung budget pembelian raw material kita, yang termasuk adalah direct material, direct labor, dan juga overhead. Selanjutnya, setelah direct material purchase budget, kita dapat menghitung COGS budget. Nah, dari COGS budget ini, kita memperhitungkan beberapa COGS yang akan terjual, cost of goods sold yang terjual. Nah, setelah itu, selling and administrative expenses budget, di mana kita memperhitungkan rencana pengeluaran non-manufaktur dan dapat bervariasi seperti fixed and variable cost.
Selanjutnya, budgeted income statement. Dari semua perhitungan di atas dapat dilihat kira-kira berapa pengeluaran terhadap biaya operasional dan pemasukan operasional. Dan yang terakhir ada cash budget. Ini komponen yang menurut saya paling penting, di mana mengetahui cash flow dari suatu perusahaan tentulah suatu aspek yang penting. Dan maka dari itu, perhitungan cash budget ini menjadi aspek penting untuk diperhitungkan dengan jelas dan akurat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dan menguraikan cara membuat financial budget dalam satu contoh, biar kita semakin mengerti lagi. Oke, financial budget biasanya dibuat dalam 3 bentuk. Yang pertama ada cash budget, budgeted balance sheet, dan budget for capital expenditure. Kita akan fokus ke cash budget pada hari ini, dan nanti juga sedikit tentang budgeted balance sheet. Oke, sekarang kita akan masuk ke cash budget. Berikut merupakan format dari cash budget. Oke, semua dari yang ada di sini berhubungan erat dengan cash ya. Yang pertama itu ada expected beginning balance, yaitu beginning balance dari cash yang Anda punya pada awal periode. Nah, itu akan ditambahkan dengan cash receipts, yaitu merupakan cash yang akan kalian terima pada periode tersebut, menghasilkan cash available, yaitu total semua cash yang kalian punya. Nah, cash available ini akan dikurangi dengan disbursements. Disbursements ini merupakan pengeluaran. Nah, cash disbursements ini merupakan pengeluaran dari semua biaya-biaya yang membutuhkan uang tunai. Nah, kalau tidak membutuhkan uang tunai, tidak akan dimasukkan ke dalam cash disbursements. Nah, itu akan menghasilkan expected ending balance. Nah, ini merupakan format dari cash budget. Nah, kita akan melihat secara langsung nih. Kita akan masuk kepada sebuah contoh. Sebelum itu, kalian bisa lihat kalau ini ada banyak banget expected seperti expected beginning balance, expected ending balance. Nah, ini merupakan expected karena yang kita lakukan di sini adalah sebuah perencanaan atau sebuah forecast akan sesuatu yang belum terjadi. Itulah yang disebut dengan budgeting. Kita merencanakan. Dan angka-angka di sini bisa diestimasi dari menggunakan data-data dari periode sebelumnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Nah, ini soalnya lumayan panjang, jadi kita akan bagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama itu merupakan bagian cash receipts atau cash yang akan kita terima pada periode tersebut. Untuk contoh soal yang pertama, kita akan menghitung cash receipts untuk cash budget ya. Jadi perusahaan B&A Corporation mengestimasi ada 25% dari penjualan mereka yang dibayar secara tunai, sedangkan 75% dibayar secara kredit. Dari yang dibayar kredit tersebut, 90%-nya akan dibayar pada kuartal ini dan sisanya akan dibayar pada kuartal depan. Berdasarkan histori penjualan, B&A Corporations memperkirakan penjualan tahunan sebesar kuartal 1 10.000, 12.000, 15.000, dan 20.000. Nah, ada tambahan juga sebesar 1.350 yang akan dibayar pada kuartal pertama tahun ini. Hitunglah cash receipts yang akan diterima tahun ini. Oke, kita akan langsung untuk membuat pada tabelnya ya. Ini merupakan tabel untuk menghitung cash receipts. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ada 25% penjualan mereka yang dibayar secara tunai. Nah, ini gampang saja, kita akan kali dari quarter tersebut. Cash sales-nya adalah sales dikali 25%. Nah, akan menghasilkan pada kuartal pertama 2.500, kuartal kedua 3.000, kuartal ketiga 3.750, dan kuartal keempat 5.000. Nah, itu untuk yang pertama. Sekarang yang harus kita perhatikan adalah adanya sebesar 1.350 yang akan diterima pada kuartal pertama tahun ini. Nah, ini pasti merupakan sales dari periode sebelumnya, yaitu kuartal keempat yang baru dibayar atau diterima pada kuartal 1 tahun ini. Nah, kita akan masukkan di kuartal 4 ya, atau prior year, tahun sebelumnya. Nah, sekarang baru kita masuk ke pembayaran non tunainya atau kredit ya. Nah, sekarang kita harus perhatikan ada sebesar 75% yang dikredit, dan dari 75% tersebut 90%-nya akan dibayar pada kuartal ini. Nah, jadi untuk yang kuartal pertama ini ada 10%, kita akan kali 75% tersebut yang kredit, dan kita akan kali lagi sebesar 90% yang dibayar pada kuartal ini, kuartal 1, yaitu sebesar 6.750. Nah, kita akan masukkan di kuartal pertama. Nah, 10%-nya itu dibayar kapan? 10%-nya itu akan dibayarkan pada kuartal depan. Nah, jadi kita akan kalikan sisanya itu mendapatkan 750. Kita akan taruh di kuartal 2. Nah, itu untuk kuartal pertama. Kita akan membuat step yang sama ya dengan kuartal 2. Jadi kuartal 2 itu ada sebesar 12.000 sales yang akan diterima.
Nah, kita akan kali 75%-nya ya, dan kita akan kali 90% yang akan diterima pada tahun ini, sebesar 8.100. Sisanya akan dibayar pada kuartal depan, 10%-nya yang adalah 900. Nah, step ini akan diulang untuk kuartal 3 dan kuartal 4 menghasilkan hasil berikut. Nah, sebenarnya stepnya itu sama saja ya. Jadi kita persingkat saja dan kita bisa mendapatkan total kuartal 1 itu ada 10.600 cash receipts. Kuartal 2 ada 11.850, kuartal 3 ada 14.775, dan kuartal 4 ada 19.625, menghasilkan total cash receipt sebesar 56.850. Oke, itu untuk bagian pertama. Setelah mendapatkan cash receipts, kita akan menghitung berapa sih cash disbursements-nya atau berapa sih pengeluarannya yang akan kita keluarkan pada tahun ini. Nah, untuk contoh soal yang kedua, kita akan menghitung cash disbursements untuk raw material ya. Jadi khusus untuk raw material saja. Nah, BNA Corporation membeli persediaan barang baku atau raw materials di mana 80% dari biaya akan dibayar pada kuartal itu dan 20%-nya akan dibayar tunai dibayar pada kuartal depan. Nah, pembelian di kuartal 4 tahun lalu adalah sebesar 5.000 dan berikut merupakan perkiraan pembelian BNA Corporation selama tahun ini. Jadi kuartal 1 ada 4.492, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Oke, hitunglah cash disbursements untuk raw material tahun ini. Oke, jadi mirip-mirip dengan yang lalu ya, tapi ini merupakan pengeluaran, di mana yang lalu adalah cash receipts, penerimaan. Kita akan langsung mulai dengan tabel yang berikut. Nah, kita akan mulai dengan memperhatikan bahwa tahun lalu itu ada sebesar 5.000 pembeliannya atau pengeluaran biaya. Nah, berarti 5.000 ini harus kita kali 20% karena ketentuannya adalah 20% biaya akan dibayar pada kuartal depan. Berarti kuartal lalu itu 5.000, berarti 20% akan dibayar pada kuartal 1 tahun ini sebesar 1.000. Oke, kita sekarang sudah bisa masuk. Kita akan perhatikan bahwa 80% dari biaya akan dibayar kuartal itu. Nah, kita akan kalikan biaya kuartal 1 itu ada 4.492. Kita akan kali 80% menghasilkan 3.594. Nah, kita akan masukkan di kuartal 1. Sekarang sisanya 20% dari 4.492 akan dibayar pada kuartal depannya sebesar 898. Nah, kita akan ulangi dengan kuartal kedua step yang sama, berarti 80% dari 5.176 akan dibayar pada kuartal 2 sebesar 4.141. Nah, sisanya akan dibayar lagi pada kuartal 3, kuartal depannya, sebesar 1.035. Nah, kita akan mengulang step yang sama untuk kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, akan menghasilkan seperti berikut. Nah, dan kita bisa dapat total untuk cash needed atau cash disbursement yang dikeluarkan sebesar 4.594 untuk kuartal pertama, kuartal kedua itu ada 5.039, kuartal ketiga ada 6.219, dan kuartal keempat ada 6.819. Menghasilkan total cash needed atau cash disbursements untuk raw material sebesar 22.671. Oke, kita sudah dapat cash receipts dan cash disbursements-nya untuk raw material. Sekarang baru kita akan menyusun cash budgetnya. Nah, kita sudah dapat cash disbursement-nya dan cash receipts. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal ketiga. Beginning balance dari BNA Corporation adalah sebesar 5.200. Conversion cost adalah sebesar 14.716. Selling and administrative expenses sebesar 8.050, pembelian equipment sebesar 6.500, tax sebesar 3.469, dan interest sebesar 60. Nah, hitunglah cash balance dalam sebuah cash budget. Nah, kita sekarang sudah bisa membuat cash budget secara lengkap nih. Kita akan coba masuk ke soalnya dengan cash budget. Oke, sekarang masih bersih. Kita akan perhatikan bahwa beginning balance ya, ingat ya, format yang tadi itu cash budget dimulai dengan beginning balance. Ada sebesar 5.200. Kita akan masukkan ke soal. Nah, setelah beginning balance itu akan ditambah dengan total cash receipts yang tadi yang kita hitung di soal pertama. Kita sudah dapat hasilnya itu 56.850. Kita akan tambahkan dengan beginning cash balance menghasilkan total cash available sebesar 62.050. Nah, selanjutnya diapain nih? Kita akan kurangi dengan cash disbursement atau pengeluaran kita nih. Ada apa-apa saja sih?
Nah, yang pertama itu ada raw material. Nah, raw material ini sudah kita hitung di soal yang kedua yang tadi ya, baru-baru. Sebesar 22.671. Nah, itu untuk raw materialnya. Sekarang akan ada di soal itu ada conversion cost sebesar 14.716. Nah, untuk menghitung ini conversion cost itu terdiri dari direct labor dan direct overhead ya. Sebenarnya harus dihitung satu-satu lagi seperti yang raw material untuk soal kedua, tapi untuk mempersingkat waktu, soalnya sebenarnya sama saja ya caranya, dan jadi akan disingkatkan menjadi conversion cost sebesar 14.716. Berikut ada selling expense sebesar 8.050 yang harus dibayar. Ada juga pembelian equipment sebesar 6.500. Ada tax 3.469 yang harus dibayar, dan terakhir ada interest sebesar 60. Nah, jika ditotalkan cash disbursement-nya itu ada 55.466. Dan jika dikurangi oleh cash available akan menghasilkan ending cash balance sebesar 6.584. Oke, itu kita sudah bisa menyusun suatu financial budget berbentuk cash budget. Nah, seperti yang saya bilang, ada juga bentuk-bentuk lain dari financial budget seperti budgeted balance sheet. Nah, budgeted balance sheet ini bisa merupakan kelanjutan dari sebuah cash budget. Budget balance sheet itu dibuat dari data-data yang ada pada balance sheet biasa dan data-data atau budget-budget yang ada di master budget. Nah, saya tidak akan membahas secara detail karena video ini akan menjadi sangat panjang kalau saya akan bahas satu-satu, tapi ini merupakan contoh dari budgeted balance sheet. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, budgeted balance sheet itu terbuat dari balance sheet biasa dan kemudian menggunakan data-data yang ada di master budget menjadikan sebuah budgeted balance sheet. Ya, jadi saya ingin explain tentang flexible budget. Jadi flexible budget itu adalah budget yang tidak tetap dan bisa naik ataupun turun sesuai dengan volume ataupun pengeluaran yang ada di suatu perusahaan tersebut. Jadi apa yang saya maksud itu, jadi beda dengan static budget, yaitu budget yang tidak bisa digantikan. Flexible budget itu berganti sesuai dengan volume atau aktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Nah, misalnya flexible budget itu sering digunakan di perusahaan yang susah diprediksi untuk kayak outputnya ataupun barang-barang yang bakal banyak dibutuhkan. Contoh flexible budget adalah ketika mesin itu kan belum tentu mesin tersebut bekerja setiap hari, setiap detik, dan memproduksi the same amount every year, every time. Jadi misalnya fixed expense-nya 3 juta. Habis itu flexible variable expense-nya itu kayak bisa naik ataupun turun gara-gara misalnya kebutuhan untuk keesokan harinya itu berkurang. Jadi budget yang dibutuhkan itu lebih dikit karena tidak membutuhkan the same amount of energy ataupun resources atau human resources, jadi manpower misalnya. Jadi budget tersebut bisa fluktuasi. Ya, itu aja. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan seputar profit planning. Semoga kalian bisa menangkap dan mengerti dengan baik ya. Kami berharap video ini bisa menjadi manfaat buat kalian. Dan kalau masih ada yang bingung, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Thank you udah nonton video ini. Kami dari Akuntansi Manajerial Kelompok 2. Stay safe, stay tuned, and see you next time.